Ya, baik untuk praktikum sistem distribusi kali ini kita akan menggunakan jadi pokok bahasanya adalah yaitu komunikasi ya. Untuk komunikasi kita adalah komunikasi soket. Nah, komunikasi soket ini biasanya digunakan untuk melakukan misalkan yang paling banyak digunakan adalah chat ya. Nah, chat sendiri itu ada dua konsep. Jadi ada dua aplikasi sebenarnya. Yang pertama adalah aplikasi server, bagaimana kita bisa membuat server chat. Terus kemudian nanti aplikasi kliennya. Client chat. Nah, seperti ini. Ini contohnya ya. Ini contoh yang kemudian di-create menggunakan Delphi begitu. Saya bisa start seperti ini. Ya, ini servernya sudah start. Begitu saya start, sebenarnya di sini kita bisa membuat akun begitu ya. Kita bisa ini bisa nanti apakah authorized ini ya, apakah authentication atau tidak. Kalau tidak saya autentifikasi berarti servernya itu boleh sembarang. Maaf, usernya bisa sembarang, nggak punya usernya nggak autentifikasi bisa langsung join. Nah, ini contohnya saya start berarti di sini adalah klien itu connect ke server chat. Nah, kita konekkan dulu. Nah, ini connected. Misalkan ini adalah Imam, message-nya tes. Nah, maka di server akan kelihatan tes, ya. Terus kemudian kalau saya buka lagi yang kedua, ini klien kedua. Nah, ini klien pertama tadi, ya. Klien pertama si Imam. Klien kedua ini misalkan Agus. Nah, testing ini coba ya. Ini harus start dulu ya. Dia harus connect ke server dulu. Yang kebetulan belum dikonekkan. Kita konekkan dulu ke servernya ya. Kita klik coba. Begitu coba, maka yang terjadi adalah dia akan mengirim ke Agus. Nah, ini kebetulan kayak semacam grup kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira begini. Nanti di server chatnya kita bisa cek ya server chatnya ini. Nah, ini ya connect ya Agus dan Imam. Nah, kira-kira begitu. Baik, baik. Sebelum ini kita praktekkan gitu. Apakah ada yang sudah melakukan, apakah ada yang belum menginstal Delphi 10.3 atau CE untuk Rio? Yang belum bisa nuliskan di chat. Yang belum selesai install. Halo? Sudah install semua? Versi CE yang kemarin kan sudah saya kirimkan. Oh, kemarin belum hilang ya di ini ya. Yang diinstal adalah embarkadero.com versi CE. Ya, versi CE. Versi CE itu digunakan untuk student. Dia community ya, community. Kita bisa menggunakan CE mana ya? Embarcadero Community Edition. Nah, ini. Cari aja Embarcadero ya, Community Edition. Ini Community Edition free. Ya, silahkan di-download. Karena kalau belum download kita nggak bisa praktikum. Ya, langkahnya kemarin sudah saya tuliskan di chat yang kemarin, tapi kemarin ada yang screenshot enggak? Atau coba sekarang di download dulu ya. Jadi begini, Delphi ini ya, Delphi ini dia bisa multi device. Contoh ya, ini saya bikin multi device. Multi device blank, oke. Server chat no, group no. Nah, ini multi device ini
saya bisa satu kali coding, tapi saya bisa multi platform, ya langsung mau Android, iOS langsung bisa, nggak perlu pusing-pusing. Kalau saya misalkan mau bikin aplikasi Android sederhana, biasanya saya pakai ini sih, karena dia visualisasinya sudah oke. Ya, bikinnya what you see what you get. Ini contoh sampel saja, biar Anda itu tertarik maksudnya di sini. Biasanya saya bikinnya begini, layout ya. Kalau misalkan untuk multi device ya, multi platform. Oke, saya set dulu untuk with apa ya, width, width-nya 360, height-nya ini form ya, formnya height-nya 720. Nah, ya. Terus ini layout-nya biar nanti bisa responsif sesuai dengan kadang kan kita pakai tab, biar bisa nanti mengikuti begitu ya. Kita konten untuk align-nya, berarti dia akan bisa ditarik gitu ya, dia akan narik dan seterusnya. Nanti di formnya kita bisa kasih color begitu kira-kira ya, fill gradient misalkan, kainnya gradient, terus gradiennya saya set steel blue. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung jadi APK, langsung bisa jadi APK. Kita bisa tambahkan misalkan button atau gambar gitu ya, langsung bisa jadi APK. Kita compile, kita run, maka langsung jadi APK. Tapi di save dulu ya. Nah, ini kebetulan saya belum set emulatornya, bisa di set emulator. Ada yang sebentar, yang belum install berapa orang coba? Assalamualaikum Bapak. Ya. Maaf, untuk additional option-nya dipilih apa ya Pak? Additional option itu di bagian mana Mbak? Setelah diinstal itu tuh keluar kayak additional language yang dipilih, sampel. Semua dipilih Pak? Itu kan ada ini ya, maksudnya additional language itu yang coba bisa di-share sebentar? Oh ya Pak, sebentar. Sebentar, saya tak off dulu ya. Sharing. Platformnya semuanya, kalau platform semua. Platform kalau enaknya biar dari Windows sampai iOS semua platform. Oh itu? Iya. Itu enggak perlu aja sih kalau itu. Enggak. Oh itu toh? Ya itu additional language nggak usah Mbak. T-chart-nya standar, samples. Oh iya. Nah T-chart buat di unit testing itu interface nggak usah. Additional language nggak usah. Samples sama help diklik. Ya udah. Oh iya Pak. Testingnya untuk unit testing. Jangan mau pakai unit testing dicentang nggak apa-apa. Oh iya. Aja. Ya udah. Oke. Next. Terima kasih Pak. Ya. Platformnya semua OS dicentang saja Mbak. Kalau misalnya ada iOS, ada macam-macam ya, supaya nanti mau bikin aplikasi basisnya Android atau Windows, kita bisa langsung multi platform dengan namanya FMX, FireMonkey. FMX oh iya Pak. Ya. Ini contoh ya. Kita mau misalkan ya ini bikin circle misalkan saya mau bikin tombol atau biasanya pakai pakai button. Ya, intinya gini,
Kalau di sini itu kita bisa mudahnya adalah what you see what you get. Enggak perlu bayangkan nanti bentuknya kayak gimana. Kalau mau mencoba ya kita tinggal jalankan pakai versi Windows. Kita simpan dulu ya ini ya. Kita simpan dulu semua projectnya. Nah yang disimpan pertama adalah unit dulu. Nah ini unit ini contoh ya, UNS kuliah informatika kuliah sistem terdistribusi praktikum. Misalkan trial latihan. Ini namanya unit ya, unit dulu yang disimpan adalah unitnya. Terus ini adalah Delphi unit, biasanya saya kasih prefixnya U, unit latihan. Terus yang kedua projectnya, ini projectnya adalah project latihan. Misalkan ini Delphi projectnya. Jadi ada dua yang disimpan yaitu unit dan kemudian projectnya. Nah ini nanti sudah bisa langsung jadi executable file ya, file executable di dalam folder tadi. Nah dan langsung seperti ini. Ini kamu jadi APK ya kita tinggal jalankan ini di Android misalkan 32 bit ya, kita jalankan begini ya, kita jalankan seperti ini nanti langsung. Maaf Pak, ya gimana Mas? Halo? ini memang belum di share screen lagi ya? Oh sorry, oh belum ya? Memang belum di share screen lagi Pak? Oh saya sebentar. Oh sorry, belum share screen ya. Oh tadi keputus ya. Oke, saya ulangi kembali ya. Ya, jadi yang kalau sudah bikin project ya, kalau sudah kelihatan share screen-nya? Sudah Pak. Oke. Wah jam 11 ya, nggak terasa gitu. Oke, jadi ini kebetulan saya bikin satu project latihan begitu ya. Jadi Delphi ini dia bisa multi platform. Jadi dan kelebihan yang kedua adalah dia what you see what you get. Yang kita lihat di sini yang nanti akan yang kemudian kita dapatkan. Kita tidak perlu pusing-pusing kayak gini gimana tahu tampilannya. Bikin inputan ya gampang, tinggal menggunakan di sini adalah teks ini ya. Edit ya namanya, kalau sini edit namanya, edit text. Nah, edit. Nah, nanti kita bisa bikin inputan. Ya, inputan. Misalkan edit yang kedua tinggal kita copy paste lagi. Ya, Ctrl C, Ctrl V. Oke. Nah, seperti ini. Ini kebetulan ada urutan ordernya. Ya. Oke. Nah, contohnya seperti ini. Saya tinggal selanjutnya biasanya saya butuh button kira-kira begitu ya. Nah, di sini kita butuh biar nanti itu ikut ininya dia anchor-nya itu. Anchor itu berarti kayak jangkar ya. Ini jangkar. Jadi dia itu akan nempel di mana ketika dibesarkan, dikecilkan. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, kita harus ngeset anchor-nya nantinya. Anchor-nya misalkan, nah ini mau anchor seperti apa kita bisa atur. Ya. Biasanya kalau dengan seperti ini ya, kita punya layout dulu. Ya, setelah layout maka kita punya yang namanya misalkan biar tampilannya itu menarik, biasanya saya menggunakan layout kedua. Layoutnya tambah ini ada layout 1 begitu. Terus kemudian nanti kita tambahkan yaitu layout kedua. Contohnya ini pengantar dulu ya. Layout yang kedua ini saya set align-nya itu top. Ya, ini saya kasih top. Sudah. Kemudian layout saya copy lagi, kemudian saya paste di sini. Ini layout yang bawah
saya kasih ini biar nanti di tengahnya ada jeda begitu ya. Terus Ctrl C, Ctrl V. Oke, ada 3 layout di sini. Layoutnya di sini ada 4 layout ya. Ini saya kasih bottom. Bentar, agak aneh. Oke, layout 1, layout 2, layout 3. Nah, kita tambahkan layout satu lagi. Layout. Ya, ini saya kasih layout yang bottom. Oke, bottom. Nah, bottom. Layout 4. Nggak kelihatan. Sebentar, saya kasih top dulu ya. Atau pakai konten aja. Konten. Oke, konten aja, layout 4 kasih konten. Nah, terus kemudian saya bisa kemudian kasih rectangle. Nah, rectangle-nya di dalam layout 4. Ini saya bisa kasih konten. Ya, konten saya kasih apa namanya? Margin. Marginnya left-nya 50, right-nya 30 misalkan. Terus kemudian ini bawah lagi 4 ya. Oh, kok agak aneh ya. Sebentar, ini kok tampilannya sepertinya agak aneh. Kita coba cek. Ada yang belum install? Sudah install semua ya? Oh sorry, ini Android, pantesan lama. Biar nggak lama, biar nyobanya bisa terlihat itu menggunakan ini. Jadi ini saya jadi APK ini ya, jadi APK. Karena tidak ada simulatornya, maka dia error seperti ini. Tapi akan jadi. Kita bisa lihat hasilnya di apa namanya, di folder kita ya. Kalau di tempat saya UNS Informatika kuliah sistem terdistribusi praktikum. Nah, ini ada Android, debug, latihan, bin. Nah, filenya ini. Filenya jadi. File APK-nya jadi. Sudah jadi ini. Nah, kebetulan ini biar tampil saja, saya gunakan Windows saja ya. Biar kelihatan. Biar tampilannya kelihatan. Nah, kita bisa buat, nah seperti ini. Tapi kok ini agak aneh ini ya. Tampilannya agak aneh menurut saya. Layout 4 ini harusnya dia itu bottom. Oke. Bottom. Ini ya. Oke, sini aja. Tadi saya tambah rectangle. Salah tadi. Rectangle. Nah, rectangle-nya taruh di sini tadi, saya ulangi kembali. Saya rectangle saya isikan di bawah, saya konten, terus saya kasih margin. Marginnya left-nya misalkan tadi 30, right-nya 50. Terus saya kasih fill
kasih isinya putih saja, colornya white, ketik saja ya, white, ketik white. Nah, terus saya stroke atau stroke-nya apa namanya, garisnya ya, stroke-nya none, mana none, kain solid ini saya kasih none, kainnya none, saya kasih rounded misalkan 20, 30. Nah, begini. Ini kalau tampilannya. Nah, seperti ini. Wah, terlalu besar. Ini jaraknya terlalu besar ini ya. Kita cek dulu formnya. Nah, ini biasanya digunakan untuk ini untuk aplikasi mobile ya, aplikasi mobile. Ini formnya width-nya kekecilan, width ya. Nah, ini saya ganti 360. Nah, begini harusnya. Nah, harusnya width-nya standar 360. Nah, seperti ini contohnya. Ya, kita tinggal ngisi. Nanti di sini kasih apa namanya? Bottom biasanya kayak misalkan Tokopedia, Tokopedia atau kemudian apa namanya? Link aja atau OVO itu kan ini di sana ada tombol-tombolnya begitu ya, di atas ada apa namanya, menu-menunya, nah seperti itu. Nah, kira-kira begitulah ya. Ini pengantar untuk Delphi-nya. Jadi Delphi sendiri yang atas ini ada menu-menu, di bagian kiri ini ada apa ya, komponen yang sudah nempel. Nah, ini namanya komponen. Komponennya ini ada yang VCL, ada yang FMX. VCL itu berarti Windows Base. Kalau FMX itu berarti nanti bisa multi platform. Jadi kalau VCL-nya ada di mana? Ada di sini, di sebelah kanan. Nah, ini ada T-frame, action, button. Nah, kita nambahkan button ya ada di sini. Nah, button, terus ada button yang punya image, ada bisa ditambahkan image, ada buttonnya ada macam-macam. Nah, ada memo, ya. Ada pop up dan seterusnya ya. Terus kemudian ada ini kalau ada speed button, ada corner button. Nah, ini corner button biasanya digunakan untuk tombol yang kecil, misalkan notifikasi dan seterusnya. Ini kita bisa kasih corner button begitu. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa apa namanya? Tambahkan, nanti kasih image begitu bisa. Ya. Bentuknya image begitu. Kemudian ada kalender macam-macam. Nah, ini kita mau kemudian bikin yang combo edit ataupun image viewer ataupun yang lainnya itu bisa. Gitu ya. Semua contohnya itu kalau tadi kan waktu install seperti Mbak Sania tadi, itu kan tadi ngeklik sampel. Nah, makanya sampelnya diinstal ya, biar kita bisa membuka sampelnya. Nah, kita bisa save dulu ini ya. Saya akan buka sampelnya. Nah, terus di bawah ini banyak sekali ya. Di bawah ini ada banyak sekali di dalam palet ini ada banyak sekali komponen ya. Ya, banyak komponen. Misalkan untuk sensor, tethering. Nah, kita mau pakai tethering, tethering manajernya kita bisa atur. Terus kemudian T-location sensornya kita bisa atur. Terus kemudian kita mau baca gesternya manajer. Kemudian kita komunikasi sama REST client. Nah, itu ada. Nah, terus kemudian di tempat saya ada macam-macam itu. Pak, kok tempat saya beda Pak, enggak ada yang tempatnya seperti jenengan misalkan. Nah, saya sudah nginstal ya. Contoh ini ya, untuk Intelligence Lab ya, saya pakai neural network SOM. Nah, itu sudah ada di sini, sudah ada ya. Ini sudah ada SOM-nya, naive Bayes. Nah, itu sudah ada. Tapi ini apa, komponen ini tidak boleh digunakan untuk skripsi. Nah, begitu, nggak boleh ya. Ini nggak boleh karena apa? Harus ngoding sendiri kalau informatika. Tapi kalau di sini itu sudah jadi.
Nah, BIOSnya sudah jadi ya. Sampel-sampelnya banyak ada di internet begitu. Mau bikin SOM gitu ya langsung jadi self organizing sendiri. Dia langsung kemudian mengumpulkan, mengklaster, mengkelompokkan. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini saya install. Ya, ada nanti ada macam-macam ya. Ada overbite macam. Nah, ini install namanya komponen. Ya, bawaannya ini enggak ada. Ya, saya udah ini connect ke Python, ini bisa. Jadi hasilnya dari Python nanti bisa dibaca dari sini dan kemudian dari sini dibaca ke Python, itu bisa. Nah, kira-kira begitu. Nah, kita hari ini akan sudah ini sekarang bagaimana cara melakukan instalasi VCL atau instalasi komponen. Ya. Komponen itu di dalam Delphi itu biasanya ada beberapa model. Model pertama adalah sudah jadi instalasi, kita tinggal install next, ya, gitu ya. Maka setelah kita install, maka nanti kita sudah mendapatkan komponen itu terinstall di sini. Ya, nah, itu cara yang pertama. Jadi contohnya miliknya SCGC. Kita coba buka dulu SCGC Delphi. Nah, ini. Enggak. Kok set over free? SCGC. Nah, ini SCGC, maaf, terus nggak pakai C tadi. SCGC. Nah, ini yang kita gunakan untuk WebSocket. Ya, kita bisa download begitu. Di sini untuk community. Sorry. Downloadnya di mana ya? Saya lupa. SCGC ini salah satu aplikasi yang kemudian bisa digunakan untuk membuat chat tadi. Chat tadi sekaligus kita bisa membuat chatnya bisa bentuknya teks saja atau chatnya bisa dalam bentuk yaitu video conference seperti ini. Ya, kita pilih yang ini trial ya, Delphi Trial Builder. Nah, ini Delphi Trial Builder, terus kemudian pilih Delphi 10.3. Nah, begitu diklik maka download ini. Ya, kontrol saya sudah download sebenarnya. Saya post dulu SGC WebSocket. Nah, ini ya. Sudah, silakan Anda bisa download di scgc.com. Nanti ada trial Delphi ini, kita bisa nyoba. Ya. Di sini kita bisa buat aplikasi, ada sampelnya, ada demonya. Kalau sudah di scgc di bagian demo cukup lengkap di sini. Selanjutnya nanti kita perlu belajar bagaimana install dulu komponennya. Ya, install komponennya. Sudah di-download dulu semua? Kalau sudah di-download silakan di-ekstrak. Di SCGC. Kita praktiknya tinggal 15 menit lagi. Harus sholat Jumat. Sepertinya waktu 1 jam mepet ya untuk praktikumnya.
Bagaimana? Saya kuliah Pak. Saya kuliah. Bagaimana? Sudah install, sudah download SCGC? Kalau sudah install saya ajari, sudah download Gextract saya ajari installnya. Halo? Karena harus bisa install apa namanya? Harus bisa install untuk komponen. Kalau nggak bisa install komponen, nanti kita kesulitan. Praktikumnya karena ini praktikumnya aplikatif ya. Jadi kita nggak mikir bagaimana ininya, apa namanya? Bagaimana untuk algoritmanya enggak mikir algoritmanya. Tapi bagaimana mengimplementasikannya. Jadi sistem terdistribusi ini sudah praktek langsung. Caranya praktek implementasikannya gimana begitu. Bukan secara ilmuannya, kalau membahas keilmuannya di masing-masing, wah ini banget, apa namanya, sangat dalam sekali. Halo? Halo, mahasiswa sudah download semua? Ada yang bisa share? Salah satu? Halo? Kok diam semua? Halo Mas Senpa, Mbak Safira, sudah install? Belum install Pak, ini dari tadi masih nyoba yang Delphi, belum bisa-bisa. Kenapa? Coba bisa di share screen. Dari tadi masih di bagian setelah additional option itu Pak. Nah, coba kayak gimana coba? Kebetulan kalau di tempat saya sudah terinstall, jadi saya nggak bisa komentar. Sudah mendapatkan serial number-nya? Serial number-nya sudah Mbak? Sudah dapat Pak, tadi udah sampai additional option, terus habis itu masih kayak keload downloading gitu Pak. Cuman ini nggak tahu kenapa. Iya, memang Sebentar. apa namanya? Ada ini sih, ada proses untuk mendownload betul. Nah, butuh koneksi memang waktu installnya. Coba prosesnya sampai seberapa? Ada yang sudah berhasil install? Saya coba ngirim APK ya, hasil APK yang tadi saya buat. Kira-kira seperti itu, biar nanti ternyata bikin aplikasi Android-nya gampang ya, gampang. Itu tinggal kita bikin API saja, JSON-nya. Ya, nanti semua menu itu bisa kita looping menggunakan JSON-nya. Gambarnya dan sebagainya bisa kita looping dengan menggunakan JSON. Nah, JSON-nya apa nanti kita looping. Nah, di YouTube banyak tutorialnya sih kalau mau belajar. Nah, kemudiannya adalah kemudian kita mau mendesain macam-macam itu sudah what you see what you get. Tampilannya itu sudah seperti inilah. Bisa bisa lebih mudah membayangkan kalau wah ini kalau bicaranya nanti kalau menggunakan Java kan
sudah pernah ngambil mata kuliah mobile apps ya? Sudah pernah ngambil mata kuliah mobile apps? MAD? Belum, Pak. Nah, kalau belum ngambil mata kuliah mobile apps, nah ini menjadi salah satu alternatif kalau mau develop aplikasi mobile apps. Ya, contoh ya, ini proyek kecil-kecilan. Saya sedang bikin buku. Bukunya membuat bagaimana membuat game dengan menggunakan cara mudah. Open project. Di mana ya? Saya nyimpannya di mana? UMS Informatika buku Delphi. Sorry. Personal TRB. R&D Delphi. Nah ini. Di sini ada trial 1, oke. Nah ini contoh aplikasi, ya ini mainan kira-kira gitu ya, permainan seperti ini. Ya. Bisa backspace dan seterusnya. Ya sederhana sih kalau ini. Gitu. Ini bisa menggunakan langsung ke mana itu? Langsung kalau mau compile jadi Android ya kita tinggal pilih ke Android jadi APK-nya langsung. Nah, kira-kira begitu. Di Google, di YouTube ya mau kalau tutorial lebih banyak sekali tutorial yang bisa digunakan. Oke. No. Ini ya untuk proyek kita. Oke. Tolong kemudian ada satu yang kemudian sudah bisa install, share dong. Tinggal 7 menit lagi praktikum kita. Mbak Lukisania tadi bisa di-share untuk instalasinya? Sedang Mbak? Masih proses download, Pak. Oh, masih proses download ya? Iya, soalnya ada peringatan 43 menit. Oh, gitu ya? Lama Iya. ya? Kalau gitu selesaikan dulu instalasinya ya. Instalasinya, kemudian besok kita ulangi kembali mengenal untuk komponennya. Ya, komponen ini penting. Ya, komponen ini penting karena kita bukan di mata kuliah untuk algoritma, kira-kira begitu. Mata kuliahnya struktur distribusi itu banyak, kajiannya itu banyak itu. Sehingga kalau itu, jadi ini langsung implementasi. Oh, mau connect ke API, ya sudah langsung connect bikin API-nya seperti apa. Oh, mau connect ke socket, ya sudah kita menggunakan tools atau library yang socket yang sudah ada. Nah, kira-kira gitu. Nah, contohnya ya implementasi untuk socket ini ya nanti kalau tadi sudah misal SCGC master SCGC nanti seperti ini. Kita bisa buat WebRTC. Nah, ini WebRTC. WebRTC ini ya server WebRTC. Oh, soket saya sedang dipakai. Tadi ada soket yang sudah dipakai, dia nggak bisa jalan. Nah, tadi kan sudah ini ya. Berarti ada address yang sudah dipakai tadi. Ya, di WebRTC ini kita bisa bikin aplikasi seperti Google Meet ini. Ya, seperti Google Meet ini. Persis seperti Google Meet. Ya, nanti menggunakan karena ini konsepnya WebRTC. Ya, persis banget. Tadi sudah saya share belum? Oh, sorry. Oh, share-nya saya off-kan ya. Ada yang sudah menyelesaikan? Untuk instalasinya? Satu pun belum ada ya?
tolong di selesaikan. Oh ya, kalau ingin kemudian belajar tadi bisa di YouTube cari Embarcadero. Nah, YouTube Embarcadero. Embarcadero Technologies. Ya. See what's new in RAS GD. Nah, ini versi yang terbarunya sudah menggunakan versi Sydney. Nah, ya. Ini yang kemudian contoh aplikasi yang kemudian sudah digunakan atau di-develop menggunakan Delphi. Contoh ya. Nah, ini apa ini? Ini aplikasi WebRTC sekaligus apa namanya? Soket biasa, setting dan sebagainya. Contoh yang lainnya ini banyak sampel yang bisa digunakan. Kita bisa pergi ke folder instalasi kita, C, kemudian program files, program filesnya program files 86 di Embarcadero Studio 20 mana samples. Nah, di sini ya. Bukan di sini. Di mana ini? Sebentar, samplesnya ada. Kalau mau samplesnya yang lebih komplit ada di GitHub. Cari saja nanti, kalau mau tutorialnya di YouTube begitu ya. Kalau ingin cara membuatnya seperti apa, ya. Atau kalau kemudian kita ingin source code-nya, sampel-sampelnya itu ada di GitHub. github.com, cari Embarcadero. Nah, ini di Embarcadero. GitHub/Embarcadero. Nah, ini ada mana ya? Ada beberapa contoh. Nah, ini RAD Demos. Yang Demos ini. Kita klik objek Pascal. Jadi bahasanya ini adalah Pascal. Ya. Kita klik multi device samples. Nah, di sini misalkan bagian user interface, contohnya banyak sekali. Kita mau misalkan mau bikin share gitu ya, atau mungkin bikin aplikasi ke Google Glass, itu bisa di sini. Nah, ini seperti ini. Kita bisa download. Ini bisa di-download semua ininya. Terus kemudian kita bisa search. Nah, kita bisa search. Saya tidak hafal ini di sini, banyak sekali contohnya. Kita mau bikin share, notifikasi, cara bikin notifikasinya bagaimana, bikin alertnya seperti apa, time pickernya seperti apa, get locationnya seperti apa. Nah, itu ada di sini. Dan semuanya itu what you see, what you get. Akses kamera seperti apa. Nah, ini sudah ada projectnya. Jadi tidak seperti menggunakan, kalau Java kan nggak ada tampilannya ya, nggak ada tampilannya seperti ini. Nah, kalau ini ada tampilannya, nah, tinggal nanti nempel-nempel untuk komponennya saja. Nah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira itu ya. Kalau mau belajar lebih banyak ada di sini. Nah, ini yang Delphi
10.3.3 demosnya. Ini ada code rich. Nah, ini bisa di sini semua. Ya. Kita bisa, ini ada code rich itu apa namanya? Kemarin itu kayaknya ada semacam seminar kayak gitu ya. Nah, kita bisa download ini projectnya, nanti tampilannya seperti apa. Sebentar. Kalau tidak salah ini buat apa, sliding itu, bikin aplikasi untuk slide kalau kemudian kayak bikin aplikasi yang di Tokopedia itu di atas kan ada gambar yang slide ya, model seperti itu. Nah, ini contoh templatenya, model bikin Android, nah bikin restoran order. Nah, ini sudah ada, tinggal kemudian kita gunakan lah kira-kira. Tampilannya seperti apa? Nah, kita bisa menggunakan ini langsung kemudian dipakai. Seberapa screenshotnya? Nah, ini desainnya. Nah, kira-kira tampilannya nanti seperti ini. Nah, itu apa namanya, tinggal digunakan. Ini contoh sampel-sampelnya. Di sini ada yang lainnya. Ya, dari 2012. Yang terbaru saja ini 2020 itu cukup banyak. Ya, ini yang terakhir adalah Python for Delphi yang tadi saya install itu. Ya, ini Python for Delphi. Baru tadi hari Rabu kemarin saya ikut apa namanya, webinarnya. Baik, saya kira itu 11:30 bisa diakhiri ya. Selesaikan dulu instalasinya. Kalau sudah selesai instalasinya ya, masih download, oke. Yang di download nanti yang RStudio, terus install ya, install Delphi. Install Delphi-nya sudah. Kalau sudah diinstal Delphi-nya, pastikan nanti Anda memasukkan yes I have serial number. Ya, pastikan nanti itu. Pastikan saya memiliki serial number. Serial number-nya di mana? Nah, register, request ke Embarcadero. Ya, nanti begitu. Nanti register dulu. Nah ini ya, limited commercial use license. Nah, ini bisa dijual tapi limited. Ya, maksudnya ketika kita bikin program aplikasi, ya, kita bisa, ini ada lisensinya. Kalau buat praktikum oke lah begitu. Oke, sampai di sini. Pastikan dulu terinstall ya, installnya oke, semua sudah install. Kalau sudah install kita bisa praktikum. Ya, untuk praktikum bisa nanti bikin aplikasi chat, terus kemudian nanti bisa yang lainnya. Nah, kira-kira begitu. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sudah waktunya sholat Jumat. Demikian. Oh ya, kira-kira perlu presensi ya. Nanti presensi saya buka setelah sholat Jumat saja ya, karena waktunya mepet sekali. Demikian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.